Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Mudah-mudahan ibadah maghrib kita diterima, dicatat sebagai amal baik yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan hari demi hari catatan kebaikan kita selalu bertambah, yang untuk kemudian nanti kita berharap di yaumul mahsyar kita masuk ke dalam kelompok Ashabul Yamin. Ashabul Yamin itu orang-orang yang catatan amal baiknya mengalahkan timbangan catatan keburukan. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintai beliau. Mudah-mudahan kita benar-benar merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kelak kita bisa berjumpa dan kita bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, kata Rasul, ana faratukum fil haud. Saya nanti tunggu-tunggu kalian di telaga. Ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada minuman yang kalau seandainya kita sudah meminumnya, maka untuk di hari mahsyar itu kita tidak akan lagi merasa haus. Kata Rasul, man syariba minhu lam yazma abadan. Kalau siapa yang sudah meminumnya, maka dia tidak lagi akan merasa haus. Mudah-mudahan nanti kita bukan termasuk ke dalam orang-orang yang tertolak untuk mendapatkan minuman itu, tapi justru menjadi orang-orang yang berbahagia dengan diberikan minuman langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan coba membahas sebuah tema yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan. Judul kita pada malam hari ini adalah fikih kurban. Ketika dikatakan fikih kurban, berarti kurban itu adalah sebuah ibadah yang harus mengacu kepada panduan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada fikih salat, ada fikih taharah, ada fikih puasa, fikih haji. Semua itu adalah dalam bentuk ibadah yang kalau seandainya memang dia adalah ibadah, maka ada fikihnya, ada panduannya. Dan tabiat dari fikih itu biasanya ada hal-hal yang kadang-kadang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau seandainya ada terjadi perbedaan di kalangan para ulama? Ulama-ulama juga mengajarkan kita untuk bersikap, apa yang harus kita lakukan.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kalian berselisih tentang perkara, tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perselisihan kita itu bisa terjawab. Baik, ikhwati fillah, ketika kita bicara fikih kurban, itu akan ada beberapa poin nanti yang akan menjadi bahasan kita. Kalau bicara fikih kurban, itu akan ada beberapa poin yang perlu untuk kita perbincangkan, dan saya yakin ini adalah sesuatu yang sudah berulang-ulang, karena kurban itu bukanlah baru sekarang kita laksanakan, tapi kita sudah melaksanakannya berkali-kali pada tahun yang sebelumnya. Bahkan kita juga sudah membahas hal yang sama pada masa-masa sebelumnya. Akan tetapi meskipun demikian, penting untuk diulang-ulang, perlu kita kembali untuk diingatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kurban itu sendiri. Yang pertama sekali, kita harus tahu dulu apa itu kurban. Dalam istilah fikihnya nanti kita akan temukan dua. Ada istilahnya al-udhiyah, dan ada istilahnya memang katanya kurban. Di dalam Al-Quran itu ada 3 kali kata kurban. 3 kali kata kurban. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba kurbanan. Ini menceritakan 2 orang anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, idh qarraba kurbanan, ketika keduanya berkurban, ketika keduanya melaksanakan sesuatu yang tujuannya adalah untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata kurban itu artinya adalah mendekatkan diri. Tapi dalam hadis Nabi lebih cenderung menggunakan kata dhaha yudahi. Dhaha yudahi. Al-udhiyah dalam kitab fikih, para ulama fikih membahasakannya adalah al-udhiyah atau al-adahi. Kata jamak, kata plural dari udhiyah itu al-adahi. Maka kalau kita mencoba untuk memahami apa itu kurban yang sudah menjadi bahasa kita jarang menyebutnya dengan udhiyah. Kita selalu membahasakan dengan istilah kurban. Maka kalau disebut udhiyah, itu adalah istilah untuk sesuatu yang disembelih atas nama kurban. Oleh karena itu al-udhiyah itu ma yuzbahu min bahimatil an'ami yaumal adha. Sesuatu yang disembelih, ma yuzbahu min bahimatil an'am. Sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan ternak pada hari raya Idul Adha. Maka udhiyah itu istilah untuk hewannya. Kalau kurban itu tujuan kenapa dia disembelih. Jadi kurban itu karena artinya adalah mendekatkan diri, berarti itu adalah tujuannya. Maka ibadah kurban itu secara sederhana kita bisa maknai dengan sebuah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan hewan-hewan tertentu? Karena tidak semua hewan yang bisa dikorbankan. Kalau kita lihat apa yang ada pada nas, apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW, kurban itu hanya dari 3 jenis hewan saja: unta,
kemudian kerbau atau sapi dan yang sejenisnya, kemudian kambing dan yang sejenisnya, kambing, domba, biri-biri dan yang sejenisnya, kerbau, sapi, lembu, walaupun berbagai macam istilah nanti, tapi jenisnya sesungguhnya adalah sama. Atau onta. 3 ini saja, tidak ada yang lain selain daripada yang 3 itu. Secara syar'i tidak ada istilah berkurban nanti dengan ayam umpamanya, atau berkurban dengan ikan umpamanya. Enggak, karena dia bukan min bahimatil an'am. Yang bahimatul an'am yang untuk berkorban hanyalah tiga jenis yang tadi itu. Tujuannya sekali lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan ini menjadi penting karena tidak semua sembelihan yang nanti tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sembelihan yang tujuannya justru untuk sesuatu yang terlarang dalam agama. Tujuan untuk sesembahan, tujuan untuk pokoknya yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, dan itu sesuatu yang terlarang dalam agama tentu saja. Maka berkorban itu untuk Allah, karena itu sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan sangat murka kalau seandainya hewan itu disembelih tidak atas nama dia. Allah yang memberi dia nyawa, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, lalu tiba-tiba disembelih tidak atas nama dia. Akan menjadi sesuatu yang di dalamnya ada kesyirikan, dan Allah menjadi murka dengan perbuatan seperti itu. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita pahami bahwa kurban itu sebuah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan, berarti ada menyembelihnya. Karena yang ibadahnya dalam kurban itu iraqatud dam. Karena nanti akan ada perkembangan permasalahan, apalagi dalam kajian-kajian maslahat, karena banyak orang yang atas nama maslahat lalu dia menyampaikan sesuatu yang terkadang tidak pada tempatnya. Contohnya begini, boleh ndak hewan korban itu tidak hewannya yang disembelih, tapi uangnya aja dibagi-bagi? Nah, ada yang sampai bilang seperti itu. Kan masyarakat ini banyak yang tidak suka kambing nih, banyak yang tidak suka kambing, katanya takut kalau makan daging kambing. Nah, sekarang tidak usah kambing itu disembelih, tapi uang seharga kambing itu aja yang dibagi-bagikan. Ini tidak akan pernah bisa disebut sebagai kurban, karena yang kurban itu iraqatud dam, menumpahkan darah itu, mengalirkan darah itu yang menjadi ibadah. Kita alirkan darah itu atas nama Allah, atas bentuk syukur kita kepada Allah, itu yang ibadah. Jadi kalau tidak ada iraqatud damnya, hanya uang yang dibagi-bagi, ya berarti sedekah. Dia tidak akan disebut sebagai kurban, tapi itu hanyalah at-tasadduq, itu hanya bersedekah biasa. Nah, oleh karena itu apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, bentuknya dan waktunya, maka harus kita ikuti. Bahkan dari segi waktu pun Rasul sudah mengatur. Apa kata Rasul? Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, berarti itu bukan ibadah korban. Dia hanya menyembelih biasa dan mensedekahkan dagingnya. Sembelihan juga, tapi kalau dilakukan sebelum sholat, maka berarti tidak disebut sebagai
sebagai kurban. Yang menyembelihnya setelah sholat itulah yang ibadah kurban. Begitulah Nabi mengatur amalan-amalan dalam ibadah kurban, dan kita wajib mentaatinya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi jangankan merubahnya kepada uang untuk dibagi-bagi, disembelih di luar waktu saja tidak disebut sebagai kurban. Tapi bisa saja itu sebagai satu kebaikan, karena dia akan bagi-bagikan juga dagingnya, cuma tidak masuk, dia belum berkorban, dia tidak masuk ke dalam ibadah kurban, hanya membagi-bagikan daging dalam bentuk sedekah biasa saja. Baik, poin yang berikutnya, apa hukumnya berkorban itu? Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Dalam hal ini ada dua pandangan para fuqaha. Jumhurul ulama dari kalangan dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, jumhurul ulama mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah, tidak sampai ke tingkat wajib. Jadi hanya sunnah muakkadah. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang para jumhur ulama tadi tidak dalam ijtihad mereka mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib, walaupun di situ ada perintah. Dan dibuktikan oleh para sahabat juga, di mana mereka agar membuktikan bahwa kurban itu tidak sampai ke tingkat wajib, sekali-kali mereka meninggalkan kurban. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam satu ketika dia beli daging itu di pasar 3 kilo saja. 3 kilo itu yang dibagikannya kepada fakir miskin. Lalu ia mengatakan, inilah kurbannya Abu Bakar di tahun ini. Seperti yang disampaikan riwayat itu oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Dan juga bukan hanya Abu Bakar, ada di antaranya sahabat yang lain, kalau nggak salah di antaranya juga adalah Ibnu Abbas. Hanya membeli beberapa kilo daging saja lalu dibagikan, dan dia mengatakan inilah kurbannya Ibnu Abbas di tahun ini. Tujuan dia adalah untuk menyampaikan bahwa kurban tidak sampai ke tingkat wajib. Maka mereka mengatakan hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah tapi ditekankan. Tetapi berbeda dengan Abu Hanifah justru yang mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya adalah wajibun 'alal qadir, wajib bagi yang mampu. Apa alasannya? Alasannya ya ayat dan hadis yang tadi itu juga, tetapi beliau memaknainya sampai pada hukum wajib. Apa contohnya? Dalam hadis umpamanya ada perkataan Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ini di antara hadis. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki walam yudahi, lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Berarti jangan ikut sama kami nanti hari rayanya. Musalla itu dalam istilah hadis Nabi itu biasanya dimaknai dengan lapangan. Jadi bukan musalla seperti yang kita pahami hari ini. Kita kan ada masjid, ada musalla. Musalla dalam hadis Nabi biasanya itu maknanya adalah lapangan, karena Nabi biasanya berhari raya di lapangan. Idul Fitri, Idul Adha biasanya Nabi mengerjakannya di lapangan.
Kenapa dikerjakan di lapangan? Agar semua orang bisa hadir. Bahkan perempuan-perempuan yang dalam keadaan halangan pun boleh menghadirinya, tapi tidak ikut sholatnya. Hanya ikut untuk bergembira, menikmati kebahagiaan di hari raya itu. Mereka disuruh keluar semua. Sehingga Rasul mengerjakannya di lapangan. Yang dikatakan di hadis itu musalla. Jadi ketika dikatakan fala yaqrabanna musallana oleh Abu Hanifah, ini adalah ancaman. Berarti kalau sampai Nabi mengatakan enggak usah dekat-dekat musalla kami bagi yang tidak berkorban, ini tidak sekedar sunnah berarti kan? Maka dia mengatakan itu hukumnya adalah wajibun, tetapi bagi yang mampu. Karena Nabi sendiri mengatakan man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan rezeki. Apa batas kelapangan rezeki itu? Batas kelapangan rezeki itu ya dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dia, dan sisa dari hartanya itu bisa untuk membeli hewan kurban. Itu sudah menjadi batas kelapangan rezeki. Akan tetapi dalam perbedaan ini, dalam ikhtilaf yang ada di kalangan para ulama antara jumhur dengan Abu Hanifah, yang lebih kuat di sini adalah apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dikarenakan oleh ada alasan-alasan penguat untuk menetapkan hukum muakkadahnya, sunnah muakkadahnya bagi ibadah kurban. Kalaulah memang sebagai sebuah kewajiban, wajib itu kan tidak boleh sama sekali untuk ditinggalkan. Tapi kenapa orang yang selevel Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan juga sahabat-sahabat yang lain diantaranya, agar membuktikan ketidakwajibannya itu, dia hanya membeli beberapa kilo daging saja. Nah, sehingga yang lebih kuat dalam hal ini adalah sunnah muakkadah. Hanya saja bagi kita, jangan dijadikan alasan hukum sunnah muakkadah itu untuk meninggalkan. Kan ada kesalahan dalam beragama, sengaja meninggalkan sesuatu karena hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah. Ini cacat cara berpikirnya. Ketika ditetapkan hukum sunnah bukanlah sebagai alasan untuk ditinggalkan, tapi justru untuk dilaksanakan, untuk dikejar fadilah yang ada di dalamnya. Karena ibadah-ibadah sunnah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seandainya dia sudah biasa untuk berkorban, lalu sekali-kali dia tinggalkan, ya tidak mengapa. Karena memang hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Bukankah ada ancaman? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Jadi seolah-olah Nabi itu enggak mau melihat wajah orang-orang yang tak mau berbagi. Dia kaya, dia mampu, sanggup berkorban, tapi tidak mau berkorban. Seandainya ada hadir Nabi dalam majelis itu, Nabi akan mengusir dia untuk tidak berada di majelis itu. Itu kesedihan yang luar biasa. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Berarti tidak usah sama kami. Karena itu ciri-ciri orang-orang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu berkorbanlah, laksanakanlah apa yang dianjurkan oleh agama, harapkanlah pahala dan kebaikannya. Tapi dari segi hukum, yang lebih kuat di sini adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Lalu apa kedudukan, bagaimana kedudukan ibadah kurban itu dalam Islam? Ibadah kurban itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran maupun hadis Nabi, itu digandengkan sebutan kurban itu dengan sholat. Apa dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasalli lirabbika wanhar. Fasalli, salatlah, lirabbik, untuk Rabb kamu, karena Rabb kamu, wanhar,
dan berkorbanlah. Berarti sholatlah dan berkorbanlah. Ini menyebut dua berdekatan seperti ini bukan kebetulan dan bukan sekali. Dalam hadis apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan malah dalam ayat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Apa makna nusuk? Di antara makna nusuk itu disampaikan oleh para ulama tafsir, ada yang memaknainya nusuk itu dengan ibadah, ada yang memaknai nusuk itu dengan manasik, nusuk manasik, ada yang memaknai nusuk itu dengan azabhu. Azabhu itu apa? Azabhu itu menyembelih, berarti korban. Jadi inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb sekalian alam, Rabb alam semesta. Dari dua nas ini, yang pertama dan yang kedua, disebutlah secara berdekatan di situ salat dan kurban, salat dan kurban. Itu menggambarkan tingginya kedudukan ibadah kurban di dalam Islam. Dan lebih rincinya lagi, kemuliaan dan kesempurnaan keimanan kita itu nanti ada pada ketika kita selalu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Dan itu terlihat pada yang tadi itu, salat itu hubungannya adalah hablum minallah, sedangkan kurban itu tidak hanya sekadar hablum minallah, tetapi intinya ada pada hablum minan nas. Karena apa yang dikorbankan itu nanti akan menjadi bagian dari makna-makna sosial yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dagingnya akan kita bagikan kepada tetangga, kepada teman, kepada fakir miskin, kepada karib kerabat. Berarti ada jalinan hubungan sosial kemasyarakatan dalam ibadah kurban. Dan itu menggambarkan bahwa Islam ini memang adalah sebuah agama yang memang selalu berbagi. Islam ini satu agama yang selalu ingin tidak maunya sendiri, tidak menang sendiri, tidak ingin mendapatkan secara sendiri, tapi ingin berbagi, menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain. Dan kalau kita lihat antara Idul Fitri dan Idul Adha, ada dua makna yang tadi itu. Dalam Idul Fitri, di akhir sebelum kita berhari raya, di situ ada zakatul fitr, ada zakat fitrah, kita bayar zakat fitrah itu dibagi-bagi nanti kepada fakir miskin. Tapi di hari raya Idul Adha nggak ada zakat fitrah, tetapi berbaginya ada enggak? Berbaginya ada. Dalam bentuk apa? Kurban. Jadi pada Idul Fitri itu ada zakat fitrah yang dibagi-bagikan, sehingga semua orang di hari raya itu tidak boleh ada yang tidak makan. Semua harus mendapatkan kebutuhannya. Maka dibagi-bagilah zakat fitrah. Di hari raya Idul Adha, walaupun zakat fitrah tidak ada, tapi mereka dikayakan oleh daging kurban, sehingga semua mereka di hari itu mendapatkan semua yang dibutuhkannya untuk dimakan. Ini sisi-sisi keindahan dalam Islam yang sudah diatur oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ada ayat yang lain juga yang menunjukkan kedudukan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Likulli ummatin, bagi setiap umat itu, ja'alna mansakan, kami jadikan bagi mereka itu mansakan. Mansak itu sama dari kata nusuk tadi itu. Nusuk, mansak, manasik. Untuk apa? Liyazkuru smallah, supaya mereka berzikir mengingat Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang telah diberikan rezeki mereka itu oleh Allah min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Maka berkurban itu sebagai sebuah ketentuan agama yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, agar mereka ingat dengan yang memberikan rezeki ternak itu. Siapa yang memberi rezeki ternak? Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan dia rezeki uang? Adalah Allah, untuk kemudian dia berikan dia belikan hewan ternak untuk disembelih. Lagi-lagi di sini ada kata mim bahimatil an'am, hewan-hewan ternak. Baik, ikhwati fillah. Kemudian pada poin berikutnya, apa hikmah dan maqasidnya? Kurban itu sebagai sebuah ibadah, ada maqasidnya, ada hikmahnya. Maqasidul kurban. Ada beberapa poin, kita ambil beberapa hal saja agar poin-poin di bawah nanti bisa kita sampaikan. Yang pertama sekali tujuannya adalah at-ta'abbud lillahi bi infadhi ma syara'ah. Beribadah. Jadi kurban itu tujuan pertamanya adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah bi infadhi ma syara'ahu, dengan cara melaksanakan apa yang telah disyariatkannya. Oleh karena itu kurban itu sebagai sebuah ibadah. Maka karena dia adalah ibadah, maka benar-benar harus lillah. Benar-benar harus karena Allah, karena dia adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, tidak boleh kita laksanakan atas nama selain Allah. Begitu juga dengan kurban. Bi'infadhi masyara, dengan melaksanakan apa yang telah disyariatkannya. Apakah berarti kita sedang menyakiti hewan? Karena ada orang dikasihan lah dengan hewan ini, kok disembelih-sembelih begini. Enggak, kita tidak sedang menyakiti hewan. Karena hewan itu memang diciptakan untuk itu. Sesuatu yang kalau sudah diciptakan untuk itu dan Allah memerintahkannya, maka tidak lagi menjadi sesuatu yang salah. Kalau ada hewan lewat di jalan tuh, kita potong begitu aja karena kita marah, salah kita. Karena tidak pada tempatnya. Tapi ketika ibadah kurban, yang dilakukan adalah hal yang sama. Dia menjadi satu ibadah. Maka at-ta'abbud lillah. Dulu ada pada masa Umar bin Al-Khattab seorang pemuda yang menyembelih unta orang lain. Tapi bukan atas nama kurban, bukan atas nama ibadah, bukan atas nama apa-apa. Yang akhirnya pemilik unta itu menuntut yang menyembelih tadi, membunuh orang yang menyembelih tadi. Karena itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Yang pada akhirnya dihukum pula orang yang membunuh orang yang menyembelih tadi dengan qisas. Walaupun pada akhirnya qisas itu tidak terjadi dalam kisah itu. Karena dimaafkan oleh pemiliknya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika perbuatan yang sama dilakukan tidak pada tempatnya, ia akan menjadi satu kesalahan.
Tapi kalau dilakukan pada tempatnya, pada waktunya, sesuai dengan ketentuan, maka ia akan menjadi sebuah ibadah. Jadi yang pertama sekali, at-ta'abbud lillah, beribadah. Dan sesungguhnya yang kita harapkan dari sembelihan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan sampai kepada Allah itu kan bukan dagingnya, juga bukan darahnya. Itu kata ayat. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Darahnya akan diserap oleh tanah, tertimbun sudah. Dagingnya akan dibagi-bagi, ada yang dimakan sendiri, ada yang untuk dihadiahkan, ada yang untuk fakir miskin. Tidak sampai pada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang mendasari perbuatan kurban itu. Oleh karena itulah ibadah kurban itu bukti dari ketakwaan seseorang, bukti dari seseorang ingat kepada yang memberikan nikmat, bukti seseorang dia cinta sama saudaranya. Ini semua rangkaian yang ada dalam ibadah kurban itu. Bukti ketakwaan, bukti cinta kepada Allah, bukti syukurnya kepada Allah, bukti dia cinta kepada orang lain. Maka wajarlah Nabi ingin mengusir orang-orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, karena seolah-olah dia ingin hidup sendiri, dia tidak ingin berbagi, dia hanya ingin menikmati sendiri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ini salah satu dari jenis ibadah yang akan meningkatkan dan menambah kedekatan kita kepada Allah, dan bahkan akan memperbanyak nikmat dan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu dari cara untuk memperbanyak rezeki itu adalah dengan membagi-bagikan apa yang dia punya, termasuklah diantaranya dengan cara berkorban. Maka takkan ada orang yang bangkrut gara-gara berkorban. Tidak akan ada orang yang jatuh miskin gara-gara rajin berkorban dan bersedekah. Baik, yang kedua tujuannya adalah syukrul lillahi ala ni'matil muta'addidah, ala ni'amil muta'addidah. Seperti yang tadi kita katakan, selain itu daripada bentuk ibadahnya kepada Allah, bentuk penghambaannya kepada Allah, bentuk ketundukannya kepada Allah, tapi yang kedua adalah syukrul lillah. Itu bentuk syukurnya kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, sebelum kata fasalli li rabbika wanhar itu apa? Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah. Ketika diawali dengan kata kami memberi kamu nikmat yang besar, maka orang-orang yang mendapatkan nikmat yang besar itu dua hal yang harus dia kerjakan. Pertama sholat, kedua berkorban. Kalaulah ada orang yang semakin banyak nikmat Allah padanya tapi semakin malas sholat, ini luar biasa durhakanya nih. Luar biasa kedurhakaannya kepada Allah. Setelah diberikan nikmat yang begitu besar, justru gara-gara nikmat itu yang membuat dia jarang lagi untuk ke masjid. Padahal kata-kata fasalli, sholatlah, itu ada pada setelah Allah beritakan bahwa kami telah memberikan nikmat yang besar. Jadi dua hal bagi kita yang diberikan nikmat oleh Allah. Pertama sholat, kedua berkorban.
Akan harus semakin rajin sholat kita ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mudah untuk memberikan harta dalam bentuk kurban. Maka berkurban itu diantara hikmah dan maqasidnya syukur lillahi ta'ala ala ni'amihil muta'addidah. Yang berikutnya at-tausi'atu ala ahlil baiti wa ikramil aqaribi wal asdiqa wa tasadduq alal fuqara. Memberikan kelapangan, keluasan, apa yang dia punya diberikannya kepada keluarga dia, kepada karib kerabat dia, kepada tetangga, kepada fakir miskin, dan kepada siapa yang dia inginkan. Oleh karena itulah ketika Rasul mengatakan kulu wa tasaddaqu wa dakhiru, dari riwayat itu dikatakan oleh para ulama bahwa kurban itu dapat dibagi kepada 3 bagian. Ada yang untuk dia, ada yang untuk karib kerabat atau teman yang ingin diberikannya hadiah, kemudian wa tasaddaqu, ada yang untuk disedekahkan. Kalau bahasa sedekah itu biasanya untuk fakir miskin. Tapi kalau untuk orang-orang yang bukan fakir miskin, barangkali bahasanya tidak sedekah, maka ada yang mengatakan hadiah, boleh diberikan. Oleh karena itu kurban itu untuk dia dan keluarga, kemudian juga untuk orang-orang yang dia ingin memberikannya, dan untuk fakir miskin yang memang mengharapkan dan menunggu-nunggu adanya bagian untuk dia nikmati. Maka itu sebenarnya yang menjadi landasan, karena ada orang bagi sepertiga gitu ya, sepertiga, walaupun sebenarnya tidak mesti dalam bentuk sepertiga. Artinya sepertiganya itu persis sepertiganya gitu, enggak, tapi ada bagian-bagian untuk orang yang tadi itu. Seandainya dia ingin memberikan kepada orang semuanya, enggak ada untuk dia, ya udah enggak apa-apa juga. Karena ada orang yang berkorban lalu dia tidak menginginkan dari daging itu, dia ingin itu untuk orang semua, bolehkah? Ya boleh, enggak apa-apa. Karena enggak juga wajib harus ada yang dia nikmati. Tapi berdasarkan kepada hadis tentu lebih baik. Karena Rasul sendiri bilang kulu, makanlah, wa tasaddaqu, sedekahkanlah, wa dakhiru, selain yang dimakan oleh pribadi dia tadi sama keluarga, boleh disimpan atau simpan nanti berikan kepada orang-orang yang dia ingin berikan dalam bentuk hadiah. Nah, jadi itu tujuan dari ibadah kurban. Yang berikutnya, musyarakatu ahlil buldan hujjaj baitillah fi ba'di sya'airil hajj. Agar kita-kita yang tidak berhaji ini, orang-orang yang tidak berhaji, dia berkesempatan untuk melakukan sebahagian dari syiar-syiar yang dilakukan ketika mereka berhaji. Apa di antara syiar yang dilakukan oleh jemaah haji? Itu diantaranya adalah menyembelih hewan. Ada namanya hadiyut tamattu'. Kalau orang yang hajinya haji tamattu', maka dia harus menyembelih hewan. Itu diantara syiar. Kita yang tidak berhaji ini tidak bisa mengerjakan itu karena kita tidak haji, tapi diganti oleh Allah. Diganti dalam bentuk apa? Berkurban pula lah kalian. Jadi dikerjakan pada hari yang baik dan hari yang Al-Hajjul Akbar itu adalah pada hari nahar. Al-Hajjul Akbar itu pada hari nahar, di mana hari itulah hari di mana disembelihnya hewan hadiyu tadi itu. Hari itu awal menyembelih, walaupun boleh disembelih pada hari yang berikutnya. Dan Yaumul Hajjil Akbar itu ada pada 10 Zulhijjah, di mana di kita atau selain yang berhaji, mereka mengerjakan sholat Idul Adha. Tapi orang yang berhaji kan dia tidak mengerjakan sholat hari raya kan, karena mereka mengerjakan amal-amal yang lain. Nah, oleh karena itu
Musyarakatu ahlil budaya ini menjadi penting, artinya diajak bersama-sama untuk menghidupkan syiar. Menghidupkan syiar, mereka yang berhaji diatur pula oleh Allah dan Rasulnya apa yang harus mereka kerjakan, kita yang tidak berhaji juga diatur apa yang harus kita kerjakan. Bahkan itu juga adalah diantara ilatnya oleh para ulama mengatakan kenapa orang-orang yang berniat untuk berkorban mulai dari 1 Zulhijjah, iza ahalla hilala Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi wa azafirihi. Apabila sudah masuk bulan Zulhijjah dan di antara kalian ada yang berniat untuk berkorban, maka hendaklah dia untuk tidak mengambil, memotong kukunya dan memotong rambutnya. Dilarang. Ada sunnahnya. Jadi siapa yang sudah berniat berkorban, nanti kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, berdasarkan kepada hadis tadi riwayat Imam Muslim, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, ada satu sunnah, nggak usah potong lagi rambutnya, kukunya, dan nggak usah lagi cukur rambut. Rambut itu mencakup rambut kepala, kumis, bulu ketiaknya, apa yang ada pada badan dia. Apa kata Imam Nawawi di antaranya? Itu untuk mengambil syiar yang tadi itu. Karena orang-orang berhaji kalau mereka sudah ihram, mereka sudah berihram dari mikatnya, maka tidak boleh lagi mereka, salah satu dari larangan kan potong kuku, potong rambut gitu. Tapi itu memang tidak sampai ke tingkat wajib. Bagaimana kalau seandainya dia potong rambutnya? Ya udah, berarti dia tidak mendapatkan sunnahnya. Jangan pula nanti jadi alasan dia udah berniat nih, tapi karena hari ketiga dia potong kuku, aduh saya nggak jadilah berkorban. Kenapa? Terlanjur potong kuku. Ini nyari-nyari alasan tidak mau berkorban nih kalau gini nih. Tidak boleh jadikan alasan. Kalau memang dia sudah terlanjur potong, udah lanjut saja kurbannya. Tapi sebaiknya dia untuk menyempurnakan pahalanya, dia laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan baru dia potong? Nanti ketika dia sholat, kemudian hewannya juga sudah dipotong. Bagaimana kalau hari raya haji pas mau sholat itu kumisnya panjang-panjang ini? Tidak apa-apa, karena itu sedang mengerjakan perintah Rasul. Jadi kalau sedang mengerjakan perintah itu, kita tidak lagi memikirkan yang tadi itu, nanti penampilan kita jadi tidak baik, kumis kita jadi panjang, kuku juga panjang, padahal kuku diminta untuk dipotong. Karena Allah yang memerintahkan, jangan pernah ragu, kerjakan, berarti tidak mengapa. Sama dengan apa, kan kita tidak boleh sujud kepada selain Allah, kan harus sujud itu hanya kepada Allah. Tapi kenapa Allah suruh iblis sujud pada Adam? Padahal Adam adalah manusia. Karena ini perintah Allah, ya wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka jadilah iblis orang yang terlaknat, karena tidak mau mengerjakan perintah Allah. Jadi karena Allah yang memerintahkan, maka kita tinggal, dan Rasulnya, maka kita tinggal mentaatinya tanpa mencoba untuk mencari-cari alasan. Meskipun ada hal-hal yang barangkali kurang kita suka, disitulah nanti pahalanya. Baik, yang berikutnya, ihya sunnati Ibrahim. Kurban itu juga menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Berkurban itu ternyata bukan adanya pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi sudah mulai ada dulu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika diperintahkan menyembelih Ismail, Allah tidak pernah menginginkan agar Ismail itu disembelih, tapi Allah hanya ingin menguji keimanannya Nabi Ibrahim. Jadi kurban itu ujian iman juga itu. Digantilah Ismail itu dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Baik ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat,
Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sudah sampai pada hikmah dan maqasidnya. Ternyata ada banyak tujuan dan banyak hikmah yang didapatkan di balik pelaksanaan ibadah kurban. Saya sedikit ingin singgung, ada beberapa masalah. Ini masalahnya akan sangat banyak sekali. Tadi sore saya coba baca, ada catatan ringan yang ditulis oleh Muhammad ibn Saleh al-Munajjid. Judulnya 67 masalah dalam kurban. Nah, judulnya 67 masalah. Berarti di dalamnya ada banyak masalah fikih. Dan belum memberikan penjelasan
secara ringkas. Kita ambil contoh. Di antaranya adalah mana yang lebih afdal hewan untuk dikurbankan itu, kambingkah atau sapi? Ada di antara ulama mengatakan yang afdal itu kambing. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena Rasul selalu berkurban dengan kambing. Pernah Rasul berkurban 2 ekor, dua-duanya kambing. Pernah Rasul berkurban 100 ekor, ke 100-nya kambing. Tidak ada onta, tidak ada kerbau. Pastilah yang dilakukan oleh Nabi itu yang baik. Tidak mungkin Nabi melakukan yang kalau ada yang tidak baik, lalu ada yang baik. Tentu Nabi muliakan yang baik. Itu oleh sebahagian. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang afdal bukan kambing. Yang afdal bukan kambing. Tapi yang afdal, yang pertama sekali adalah onta, yang kedua adalah kerbau atau sapi, yang ketiga adalah kambing. Meskipun onta itu untuk 7 orang, sapi juga untuk 7 orang, sementara kambing hanya boleh untuk satu orang. Ada juga yang mengatakan kenapa kambing lebih afdal, karena lebih privasi, lebih dia hanya sendiri dalam doa niat pada iraqatud dam itu hanya dia sendiri. Sedangkan yang lain itu bisa dibolehkan untuk 7. Tetapi oleh jumhur ulama, dia berpegang, mereka mengambil landasan dari sebuah hadis. Nabi pernah bilang begini, barang siapa yang ini di hari Jumat, barang siapa yang berwudu kemudian ia berangkat untuk menuju sholat Jumat dan dia yang pertama sampai di masjid itu, masuk masjid itu, seolah-olah dia berkorban onta. Orang yang kedua seolah-olah dia berkorban sapi atau kerbau. Orang ketiga seolah-olah dia berkorban kambing. Dari riwayat ini kata jumhur ulama berarti onta yang paling afdal, karena dihargai orang yang pertama masuk masjid di hari Jumat itu seolah-olah berkorban seekor onta. Kalau memang kambing yang baik, tentu kambing dulu disebut Nabi. Nah, dan yang kuat dalam hal ini adalah jumhur ulama. Lalu perbuatan Nabi bagaimana? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaidah, kalau seandainya ada sepertinya kontra atau bertentangan antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, maka yang menjadi khitab untuk umatnya adalah perkataannya. Adapun perbuatan Nabi bisa saja itu min khususiyatir Rasul, bisa saja merupakan kekhususan untuk Nabi. Karena ada hal-hal yang kalau kita lihat riwayatnya memang bisa bertentangan. Nabi bilang begini tapi yang dia lakukan, berarti kalau berbeda, bertentangan, yang jadi sandaran kita itu yang qaul, yang perkataan, karena itu yang khitab, itu yang ditujukan ke umat. Sedangkan perbuatan Nabi bisa saja itu hanya untuk dia. Apa contoh yang lain? Nabi mengatakan tidak boleh nikah lebih dari 4. Tapi Nabi sendiri, berarti bertentangan antara perbuatan dengan perkataan. Kalau bertentangan, yang untuk kita itu perkataan, sedangkan yang perbuatan bisa saja itu adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mau tahu mana yang lebih afdal, maka adalah urutannya yang tadi itu. Kenapa unta? Karena tentu saja dagingnya akan lebih banyak. Mana yang lebih banyak, daging kambing 1 ekor dengan unta dibagi 7, atau sapi kerbau dibagi 7 dengan 1 ekor kambing? Nanti kan berimbas kepada pembagian
atau kepada apa yang diberikan kepada masyarakat, mereka lebih banyak untuk mendapatkannya. Itu di antara masalah yang dibahas. Juga dibahas pada catatan ringan yang tadi itu, bagaimana hukumnya berkorban bagi yang sudah meninggal. Berkorban bagi yang sudah meninggal. Ini nanti ada beberapa kemungkinan mengikutkan orang meninggal dalam niat kita, atau berkorban secara tersendiri untuk yang meninggal. Kalau berkorban membawa niat orang sudah meninggal, itu tidak ada persoalan. Ulama bisa mengatakan itu boleh, karena Nabi sendiri dalam diantara korbannya itu ada yang diantara dia beliau pernah berkorban 2 ekor. Yang pertama dia bilang, ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. Lalu ada lagi niat Nabi, ini adalah untuk saya dan untuk umatku yang tak sanggup berkorban. Berarti di antara umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, yang jika mereka tidak berkorban, mereka masuk dalam apa yang diniatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita berkorban, lalu kita bawa dalam niat korban kita itu orang tua kita yang sudah meninggal, dia bisa mendapatkan pahalanya, karena niat baik kita dan membawa niat itu orang lain yang sudah meninggal. Bagaimana dengan kalau seandainya berkorban secara tersendiri untuk yang sudah meninggal? Banyak di antara ulama yang mengatakan itu juga sesuatu yang dibolehkan, karena dikiaskan kepada bersedekah yang dibolehkan juga untuk orang yang sudah meninggal. Jadi seorang anak boleh dia bersedekah, mensedekahkan hartanya atas nama orang tuanya. Dan kurban itu adalah jenis sedekah yang paling baik. Karena ada iraqatud damnya, ada membagikan hartanya. Kalau sedekah memberi uang, hanya memberikan uang saja, tidak ada iraqatud damnya. Maka ada sebagian yang membolehkan, tetapi tidak menjadi satu yang disepakati. Kata Syekhul Islam mengatakan, seandainya dia mensedekahkan uang yang seharga kambing tadi, umpamanya dia ingin berniat kurban nih, tapi sekarang uang yang seharga kambing itu dia sedekahkan atas nama orang tua dia yang sudah meninggal, itu lebih baik menurut sebagian, termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa itu dia katakan? Li'anna, karena sesungguhnya al-udhiyata anil mayyit, berkurban atas nama mayit itu lam yakun ma'rufan indas salaf, sesuatu yang tidak dikenal pada generasi salaf dulu. Jadi pada masa dulu, ternyata pada masa sahabat tidak dikenal adanya orang yang sengaja berkurban tersendiri atas nama. Tetapi sebagian yang lain tadi membolehkan karena mengambil pada sedekah tadi itu. Sedangkan kurban itu intinya juga adalah sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Berarti dalam hal ini ada dua pandangan, antara yang mengatakan boleh dengan dikiaskan kepada sedekah secara umum, tetapi ada sebagian lain yang lebih berhati-hati karena itu tidak dikenal dulu di kalangan para salaf dulu hal yang seperti itu, sehingga lebih baik dia untuk uang yang seharga tadi itu saja dia sedekahkan atas nama orang tuanya, akan menjadi lebih baik karena dilihat dari segi landasan dan dalil itu lebih jelas landasannya. Bagaimanapun ini adalah persoalan yang diperselisihkan dan masing-masing mereka punya dalil-dalil yang ada. Terakhir ada lagi, kita ambil contoh masalah yang dibahas, dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagalnya, kepada tukang sembelihnya dari korban itu sendiri. Jadi perlu dipahami baik-baik, bukan berarti nggak boleh dia diberikan upah, tapi nggak boleh diberikan upah dari yang dikerjakannya. Umpamanya paha yang satu ini upah untuk yang menyembelih, berarti tidak boleh.
Dia nggak boleh dijadikan upah, tapi boleh diberikan upah dari yang lain. Karena kata Ali bin Abi Thalib, wa nahnu na'khudhu min indina. Jadi Rasul kan menyuruh Ali untuk apa? Menyelesaikan korban sisa yang belum disembelih tadi. Lalu kata Rasul, jangan diberikan upah bagi yang menyembelihnya itu. Lalu kata Ali, wa nahnu na'khudhu min indina. Kami ambil dari sisi kami. Berarti boleh diberikan upah, tapi jangan dari daging. Kenapa tidak boleh? Karena daging ini sudah disembelih atas nama Allah, maka gunakanlah atas nama Allah juga. Jangan lagi mengambil keuntungan dunia kita dari apa yang kita serahkan kepada Allah. Ini juga adalah alasan tidak boleh dijual kulitnya, tidak boleh dijual tanduknya. Kan kita sudah sembelih atas nama Allah, masa mau dijual lagi? Jual itu kan berarti mengambil keuntungan dunia kita dari yang sudah kita sembelih atas nama Allah. Udah, jadikan itu milik Allah, bagikan. Miliki, simpan, sedekah, hadiahkan, kemudian dibagikan. Ada orang bilang, kan banyak orang tidak mau kulitnya Ustaz. Nanti mubazir. Itu alasan tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Orang beli aja mau, apalagi dikasih. Jadi alasan banyak orang tidak mau itu tidak bisa. Beli aja mau dia kan. Nah, oleh karena itu, karena ada larangannya, berarti jangan kita lakukan. Jadi tidak boleh diperjualbelikan, dan juga tidak boleh dijadikan itu sebagai upahnya. Kalau mau memberi, ambil dari yang lain. Bagaimana caranya? Mungkin yang berkorban menyediakan uang lain. Ini untuk korbannya. Ini yang 100.000 nih untuk upah. Silahkan. Berarti tidak mengambil dari atau karena ini program masjid, barangkali mungkin diambil dari uang atau dari kas masjid. Kalau memang mau seperti itu, yang jelas jangan diambil dari apa yang dikorbankan. Saya kira ini ada banyak masalah tentu saja yang perlu untuk diangkat, tapi tidak semua yang bisa kita sampaikan. Bahkan ada hal-hal yang juga perlu untuk diluruskan. Karena ada orang tahun ini dia yang berkorban, tahun besok anaknya yang berumur 5 tahun umpamanya. Ini korban anak umur 5 tahun. Buat apa anak umur 5 tahun berkorban? Kan siapa yang mampu? Sekarang yang mampu siapa? Biarlah anak itu dulu tumbuh besar, kemudian nanti dia dimampukan oleh Allah, kemudian dia berkorban. Karena enggak ada kewajiban untuk menggugurkan ibadah kurban dari dia kan, bukan sebagai sebuah kewajiban yang harus digugurkan sehingga datang orang tua untuk berkorban atas nama dia. Itu tidak penting, tidak perlu. Yang berkorban itu justru adalah yang menafkahi mereka, karena berkorban itu ada sesuatu yang dia berikan atas nama Allah dan tentu bisa dilakukan oleh dia yang menafkahi, dan itu adalah ayah. Maka yang berkorban adalah ayah atau kepala keluarganya, tapi dia boleh membawa semua keluarganya dalam niat korbannya itu. Berapapun jumlah keluarganya. Mungkin dia punya anak 5 umpamanya, korbannya 1 kambing. Ini 1 keluarga kami, boleh silakan. Jadi dalam niat boleh membawa yang lain. Tetapi yang mengeluarkan biaya kalau untuk kambing hanya 1. Kambing tidak boleh 7. Yang boleh 7 itu kerbau, sapi atau onta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan semoga ibadah kurban kita semakin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup atau ada pertanyaan karena waktu iqamah kayaknya sudah. Ya. Ya, baik.
Itu juga menjadi satu masalah dalam kurban. Siapa yang seharusnya menyembelih? Yang paling afdal yang menyembelih itu adalah dia yang berkorban. Itu yang paling afdal. Kalau seandainya di antara 7 orang satu kelompok ini ada satu yang dia bisa langsung menyembelih, dia yang menyembelih. Karena korban-korban dia. Tetapi kalau seandainya tidak ada yang bisa, karena menyembelih sapi itu tidak juga mudah. Perlu kekuatan fisik dan perlu juga kekuatan mental. Nanti berdiri lagi sapi itu nanti. Udah tumbang dia berdiri lagi. Kalau dia tidak bisa, maka boleh diwakilkan. Dan dalilnya yang tadi itu, Rasul menyembelih sampai 60 atau 63. Tapi karena Nabi udah capek kan, 63 ekor itu kan banyak tuh. Kata Rasul, Ali lanjutkan sembelihan nih, kata Rasul. Tidak dilanjutkan Nabi. Berarti Ali mewakili Rasul. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, diistimbatkan boleh diwakilkan. Yang mewakilkan itu ketika dia menyembelih, dia harus meniatkan sembelihan untuk dia yang berkorban. Oleh karena itulah sebelum disembelih itu, yang menyembelih harus tahu ini yang 7 orang ini siapa. Maka ada baiknya kalau ditengoknya nama orang itu. Kita kalau siapa yang pernah menghadiri sembelihan di Mina itu kan tidak ada yang kita nyembelih kan, orang semua yang nyembelih itu, dan tidak mungkin juga kita menyembelih. Tapi di leher onta ini dikalungkan 7 nama tadi itu. Jadi ketika dia mau menyembelih, dia tengok, oh ini 7, inilah yang 7, inilah yang untuk yang disembelih ini. Nah kalau di kita paling diumumkan gitu kan, diumumkan sebulan. Yang menyembelih tadi dalam hati dia mesti memang Bismillah, Allahu Akbar, kemudian dia meniatkan ini adalah untuk yang 7 tadi. Dia hanya sebagai wakil dalam menyembelihnya. Tidak mungkin dia meniatkan untuk diri dia. Ada juga yang permasalahan, apakah harus orang berkorban itu melihat langsung? Kalau seandainya berkorban di tempat itu dia bisa lihat. Tapi kalau enggak gimana? Maka tidak ada keharusan. Ada orang luar negeri mengirimkan korbannya ke Indonesia. Puluhan sapi yang disebarkan di Indonesia itu datang dari Arab Saudi. Arab Saudi itu walaupun banyak dibenci oleh orang-orang Indonesia, tetapi cinta mereka sama Indonesia luar biasa. Itu hewan kurban mereka masuk terus itu untuk ke Indonesia itu. Apakah mereka menyaksikan? Tentu tidak. Jadi tidak ada keharusan harus disaksikan. Karena ada juga udah diikat kerbau itu, udah lama diikatnya, cuma karena yang 7 ini belum hadir, belum disembelih. Tersiksa enggak hewan ini? Tersiksa. Padahal meskipun saat kita menyembelih kita diminta untuk tidak menyiksa hewan. Maka di antara adabnya jangan sembelih di hadapan kawannya. Jangan diasah-asah pisau itu di depan mata dia. Kata Rasul, ingin kamu membantainya 2 kali. Jadi seolah-olah dia dibantai dua kali. Ketika ia melihat kawannya disembelih, itu ternyata walaupun dia hewan, berarti ada juga psikologi hewan itu kan, yang ternyata dia juga punya perasaan. Jadi di antara adabnya, jauhkan dari pandangan hewan berikutnya yang akan disembelih. Maka yang wakil tadi mesti meniatkan untuk orang-orang yang dia wakilkan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, saya kira cukup sampai di sini kajian fikih kurban kita. Walaupun tidak semua masalah yang bisa kita bahas, semoga yang sedikit ini menjadi ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah, terutama dalam melaksanakan aturan-aturan kurban pada waktunya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.